Selepas pandemi ini Masjidil Aqsa masih menjadi milik kita ataukah sudah tidak lagi? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, Masjidil Aqsa ini tempat yang sangat diinginkan oleh Yahudi ekstremis untuk direbut. Jadi kalau mau digambarkan begini, ada orang memiliki sesuatu yang berharga tapi dia tidak peduli dengan barangnya itu. Sedangkan di luar banyak pencuri, penyamun yang concern ingin ngambil barang itu. Bapak Ibu perlu tahu, di saat pandemi itu kondisi Masjidil Aqsa sangat kritis sekali. Bahkan beberapa yang biasa melihat kondisi Aqsa akan mengatakan, kita tidak tahu nih apakah selepas pandemi ini Masjidil Aqsa masih menjadi milik kita ataukah sudah tidak lagi. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, Masjidil Aqsa ini tempat yang sangat diinginkan oleh Yahudi ekstremis untuk direbut. Ya. Jadi kalau mau digambarkan begini, ada orang memiliki sesuatu yang berharga tapi dia tidak peduli dengan barangnya itu. Sedangkan di luar banyak pencuri, penyamun yang concern ingin ngambil barang itu. Maka disebut barang itu kondisinya kritis untuk dicuri. Ada orang bawa tas ransel, di dalam tas ranselnya ada emas 5 kg, ditaruh di belakang, nggak di resleting, kebuka resletingnya, masuk ke pasar yang terkenal dengan penyamun, pencuri, copet. Maka ketika orang lihat pasti akan mengatakan, emas ini nggak sampai keluar pasar udah hilang. Bukan tanpa alasan, dengan alasan kenapa? Yang punya emasnya nggak peduli, yang di luar berusaha untuk ngambil. Maka mereka akan mengatakan, nggak sampai gerbang pasar keluar, nggak sampai, hilang itu mas. Orang pencuri dan copet itu jangan nggak ditutup rapat aja, kadang-kadang di silet. Ini enggak dia. Dan itulah kondisi Masjidil Aqsa setahun belakangan, Pak. Betul-betul kritis. Diawali saat pandemi. Pandemi bulan Maret. Saya termasuk grup terakhir yang kena lockdown ketika datang ke Masjidil Aqsa. Sekala itu masih ramai, sedang rame-ramenya. Padahal orang-orang Yahudi punya target, mereka harus segera untuk bisa menguasai Masjidil Aqsa. Nanti saya cerita gimana target mereka itu. Tapi intinya begitu masuk pandemi, masjid sepi langsung. Ya kalau itu normal, kita juga sepi. Ya, 3 bulan pertama pandemi, semua masjid lockdown. Bukan hanya Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk masjid kita. Lockdown, tutup. Ya kan? Ditambah lagi, memang ini juga sama lah, semuanya lockdown. Artinya sepi, semuanya sepi. Tapi begitu sudah ada istilah protokol kesehatan, mulai orang bisa sosialisasi dengan COVID ini, dibuka tapi dengan protokol kesehatan. Oh ini tempat Yahudi ini, tempat ibadah Yahudi ini ada di sebelah persis dari Masjidil Aqsa. Namanya tembok ratapan. Ini udah mulai ramai. Sedangkan Masjidil Aqsa tetap masih dibatasi. Bahkan yang menggelikan gitu ya, kalau kita bisa divonis positif atau tidak COVID itu diawali dengan apa Pak? Tes swab dulu kan, baru keluar hasil kan, Anda positif, Anda negatif. Itu 3 bulan kedua, artinya 3 bulan pertama kan semua lockdown, 3 bulan kedua itu ya, artinya bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam lagi rame-ramenya tes begitu itu. Ini sahabat-sahabat kita yang ada di sana itu, aktivis-aktivis dakwahnya, pengurus-pengurus masjidnya yang sering datang ke masjid, tiba-tiba didatangi tentara Israel, lalu datang membawa surat, kamu positif, padahal nggak pernah diswab. Ini yang paling lucu sedunia. Kalau di sini harus diswab dulu, baru Anda ketahuan positif atau tidak, kan begitu? Nunggu hasilnya baru ketahuan. Di sana enggak, tiba-tiba datang, pokoknya kamu positif. Dari mana? Wah pokoknya CCTV kami bisa tahu mana yang positif, mana yang enggak, mana yang positif. Konsekuensinya apa? Kalau sudah positif, isolasi mandiri, nggak boleh keluar dari rumah. Kalau di sini 14 hari, di sana 1 bulan. Ini pengurus masjid, ini muazzinnya, ini imamnya, ini ininya, ini apanya, nggak boleh ke masjid. Sebulan dia nggak boleh ke masjid, bukan dia sendiri, satu keluarga, satu rumah harus isolasi mandiri, nggak boleh, dipantau tentara di depannya. Kalau ada yang keluar langsung
dimasukkan penjara. Otomatis di sebelah ada tembok ratapan yang makin ramai, masjid yang tadinya hampir normal kembali sepi. Karena dibuat begitu, kena lagi. Udah sebulan isolasi mandiri, keluar 2 hari positif lagi. Wah, ramai luar biasa. Tapi tidak banyak dari umat Islam yang tahu kan. Tapi kondisinya begitu. 3 bulan kedua selesai, ada vaksin. Ya, ramai vaksin segala macam. Nah, di sana termasuk yang cepat vaksinnya, sehingga semua selesai vaksin, aktivitas mendekati normal. Nah, ini yang tidak bisa dibendung oleh mereka. Masjid juga kembali normal lagi, ramai. Mereka nggak mau kalau masjid ini ramai, itu mereka nggak mau. Yang paling tidak mereka sukai kalau masjid itu ramai. Kenapa? Karena mereka punya niat buruk terhadap masjid. Kalau ramai, susah mereka merealisasikan niatnya. Sehingga apa? 3 bulan kurang lebih menjelang Ramadan, mereka bikin teror, Pak. Di antara terornya, ada orang-orang yang menyamar sebagai seorang muslim masuk ke masjid. Orang-orang Yahudi ekstremis nyamar sebagai muslim masuk ke masjid. Alhamdulillah 6 bulan sebelumnya kan masjid ini sepi. Jadi penjaga-penjaga masjid yang ada di pintu-pintu masjid itu kan dijaga untuk diketahui muslim apa bukan muslim. Begitu jaga, dia tahu, oh ini kayaknya nggak pernah ini ke masjid, kok tiba-tiba datang. Alhamdulillahnya karena sebelumnya sepi. Mungkin tidak akan terdeteksi kalau dalam kondisi normal yang banyak orang datang. Enggak kan, dari Indonesia datang, dari Malaysia datang, dari mana-mana datang, oh dia nggak akan ngeh itu. Tapi karena selama ini sepi, yang datang juga orang yang terbatas, itu juga yang tahu. Jadi tahu. Begitu ada yang mencurigakan, diikuti, ditangkap. Betul, ternyata dia bukan muslim, Yahudi ekstremis. Dan yang lebih mengejutkan, ketika digeledah badannya, banyak senjata tajam di dalamnya. Ketika ditanya, mau apa kamu? Apa dia bilang? Ya, saya mau ke dalam, saya ingin bunuh orang-orang yang ada di dalam.